Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan settingan awal dalam project e-commerce profesional ini. Jadi langsung saja masuk pada text editor Atom ataupun text editor lainnya seperti Sublime, Notepad++, dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda bisa lihat pada bagian auto load. Di sini saya akan otomatis memanggil pertama libraries, yaitu database, session, form validation, dan INOTH yang akan kita selalu gunakan. Kemudian helpernya URL, language, date, cookie, form, file, dan teks. Sedangkan config ini tidak dipasang, language-nya juga tidak, dan model juga tidak. Kemudian pada bagian config di sini saya mengatur base URL-nya adalah http localhost e-commerce. Nah, di sini adalah satu bagian yang sering kali menjadi penyakit, istilahnya yang ketika Anda melakukan import project tidak benar istilahnya. Jadi saya sering mendapatkan problem dari teman-teman yang lain bahwa soal base URL ini seperti sangat sulit padahal simple. Jadi ketika Anda misalnya mengimport project ini dengan nama yang sama e-commerce, Anda tidak perlu lagi repot-repot mengatur. Tapi ketika Anda membuat suatu foldernya yang bernama lain, misalkan Anda ganti nama folder e-commerce ini menjadi toko online. Nah, Anda harus juga merubah di base URL ini, yaitu e-commerce ini ganti menjadi toko online. Jadi bukan serta-merta di copy paste, maka Anda beranggapan sudah selesai. Namun Anda harus mengatur juga di sini. Nah, kemudian apabila Anda menguploadnya ke server, Anda ganti juga base URL ini, mengganti nama alamat sesuai dengan alamat website Anda. Misalkan nih saya kan sudah mengimport project ini ke dalam e-commerce.azmikuliajar.com. Jadi tinggal masukkan http tanda titik 2 ini garis miring 2 kali, masukkan e-commerce.azmikuliajar.com, ataupun misalkan nama web lain misalkan tokobaju.com, masukkan di sini tokobaju.com. Jadi bukan langsung di copy paste selesai. Kemudian apabila dianya formatnya HTTPS, tinggal dimasukkan saja sih di sini huruf S, jadi menjadi HTTPS seperti ini. Oke. Kemudian index page-nya ini sudah saya hilangkan, yang awalnya ada di index.php, jadi kita hapus karena bertujuan kita tidak ingin menampilkan ekstensi index.php di setiap kali nama base URL. Kemudian apalagi ya? Jadi saya tidak ada lagi yang perlu diatur di sini. Ya, tidak ada lagi yang perlu diatur. Oke, kemudian pada bagian database, nah di sini juga sangat penting karena juga sering ketemu problemnya. Pada bagian hostname ini diabaikan saja. Username ini ada masukan root, tergantung Anda mengatur pada lokal ataupun di hostingan nanti. Kalau lokal ya masukkan saja root, passwordnya kosong. Kalau tidak Anda masukkan kalau tidak Anda modifikasi baik itu di username ataupun di passwordnya. Kemudian database-nya e-commerce. Nah, di sini juga kalau misalkan Anda mengganti nama database-nya, misalkan Anda buat menjadi toko online juga, Anda ganti juga di sini menjadi toko online. Jadi bukan beda-beda, jadi harus sama. Kemudian sama dalam artiannya di sini adalah antara codingan di database dengan yang ada di nama database yang di phpMyAdmin ataupun di HDSQL ini. Kemudian sisanya tidak ada yang perlu diatur. Nah ya, kalau misalkan Anda menguploadnya ke server, itu harus diperhatikan juga baik dari nama username dan passwordnya. Nah, saya sudah menyiapkan videonya bagaimana cara mengupload project ke server yang juga akan saya mungkin lampirkan di video tutorial ini. Tapi kalau misalkan saya kelupaan memasukkannya, Anda bisa lihat di YouTube. Di sini ada channel saya yang bernama Azmi Kuliah JR, my channel. Kemudian videos mana ya? Cara upload project ke hosting. Anda bisa tonton ini nanti kalau misalkan saya lupa memasukkan project video ini ke dalam project e-commerce profesional ini. Oke, selanjutnya INOTH sudah ada di videonya tersendiri. Kemudian Raja Ongkir juga sudah ada videonya tersendiri, dan begitu juga dengan reCAPTCHA. Nah, pada bagian roots, di sini kita akan memanipulasi URL atau link. Nah, kalau Anda lihat di sini, pertama adalah yang namanya default controller. Jadi istilahnya controller pertama yang akan dibaca ketika website itu dibuka. Jadi misalnya saya buka nih di project saya lokal saja biar loadingnya cepet. Nah, halaman depan ini dibuka atau ditampilkan dari controllernya si home.
Anda bisa lihat di sini controller home. Nah, dia akan membaca controller di sini pada function index. Oke, kalau Anda ingin merubahnya tinggal Anda ubah nanti. Kita kembali lagi tadi, mana si roots. Nah, kemudian 404 override ini untuk mengatur halaman yang tidak ada di website kita. Nanti juga mungkin saya buatkan juga video cara untuk mengatur custom halaman untuk yang bagian error. Kemudian translate URI di sini abaikan saja karena mungkin tidak perlu digunakan. Kemudian di sini bagian 56 ke hingga 63 merupakan custom roots yang kita buat. Jadi kalau Anda perhatikan juga di user guide-nya si CodeIgniter, di situ juga sudah disediakan untuk bagaimana cara mengatur roots di sini. URI routing. Nah, ini sudah ada penjelasannya baik dari yang sederhana hingga ke yang agak ribet. Nah, kemudian di sini untuk example contohnya bisa Anda lihat. Kemudian di sini akan saya jelaskan saja pada bagian yang sudah saya buat. Jadi misalkan nih saya ingin menampilkan URL dengan seperti ini. Misalkan kalau Anda lihat pada bagian profil kan dia jadinya seperti ini URL-nya, localhost, e-commerce, profil. Nah, caranya adalah pada bagian roots Anda buat seperti ini. Jadi profil ini adalah tujuan URL yang sudah dirubah atau URL yang Anda ingin tampilkan. Sedangkan kalau yang di sini merupakan URL asalnya. Jadi kan page ini merupakan controller, sedangkan company merupakan nama functionnya. Kalau Anda lihat pada bagian controller di sini yaitu dengan nama page, kemudian saya minimize. Nah, di sini kan namanya company. Jadi diambil dari page, kemudian company. Oke, page dan company. Mungkin Anda bingung juga kenapa di sini page-nya kecil, sedangkan yang di sini tadi adalah page yang besar. Karena itu merupakan pengaturan dari CodeIgniter. Kan kalau page ini kan dia huruf kecil semua kalau untuk link. Kemudian juga lacak pengiriman juga begitu, konfirmasi email begitu, konfirmasi kirim juga sama. Nah, yang kan sedikit berbeda lah pada bagian penampilan data yang sifatnya dinamis. Nah, kalau Anda lihat di sini ada namanya product catalog. Nah, pada bagian katalog, mana tadi katalog di sini. Nah, URL adalah produk katalog. Nah, URL aslinya itu apa namanya? Sebentar, produk katalog. Ini saya coba hapus dulu. Saya agak lupa. Saya simpan. Kalau saya refresh coba, tidak ada masalah. Oke, coba kita buka halaman selanjutnya. Tidak ada masalah. Coba halaman 1. Tidak ada masalah. Halaman 2 sebelumnya. Oke, tidak ada masalah, berarti saya hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian apa namanya, pada bagian sebentar ini saya coba modifikasi, saya agak lupa pada bagian produk mana, katalog mana, katalog ini saya belum jadi 2 misalkan. Saya refresh dulu. Saya selanjutnya terakhir tidak ada masalah, sebelumnya awal tidak ada, coba terakhir dulu 5 3 1. Oke, tidak ada masalah, berarti memang benar tadi posisinya seperti ini. Berarti saya lupa menghapus saja. Ini saya ini sudah di save belum ya, lupa saya. Coba saya kembalikan dulu, saya simpan, saya balik lagi tadi sini, saya menjadi 2, saya simpan, saya buka lagi katalog. Selanjutnya terakhir 5 tidak ada masalah, 3 awal tidak ada masalah, selanjutnya 1. Oke, tidak ada masalah, berarti memang settingannya adalah seperti ini. Nah, kenapa apa namanya diperlukan roots ini? Tujuannya sederhana, untuk memanipulasi URL ataupun mempercantik URL. Nah, yang paling penting adalah pada bagian penampilan data produk yang secara dinamis. Karena kan kalau kita lihat di produk, misalkan di sini URL-nya adalah produk, kemudian langsung dimasukkan dengan nama produknya. Sedangkan yang kalau misalkan URL aslinya itu adalah namanya read seperti ini. Nah, read ini merupakan functionnya, sedangkan kalau produk merupakan nama controllernya. Jadi kita akan memperpendek linknya. Kemudian bisa Anda lihat di sini.
Caranya adalah pada bagian untuk memperpendek URL yang di setelahnya itu adalah function, kita berikan tanda any seperti ini. Kemudian pada bagian aslinya itu adalah controller product, function lead, dan tanda $1. Tanda $1 adalah menandakan untuk yang bersifat dinamis seperti di sini. Contohnya mana ini? Oke, di sini keterangan URL with product as the first segment and a number in the second will be remapped to the catalog. Ini apa 6? Ini ya. Di sini berarti. URL with product as the first segment and anything in the second will be remapped to the catalog class and lookup product. Jadi bukan ini print bukan ini nah, aduh astagfirullahaladzim. Perintahnya adalah dengan adanya menambahkan $1 ini untuk bersifat dinamis. Seperti yang Anda lihat di sini adalah katalog, produk lookup by ID, istilahnya kalau yang di kita itu adalah read, sedangkan di sini yang produk yang dinamisnya. Jadi kita memerlukan tanda $1 di sini. Kemudian untuk penjelasan lebih detail Anda bisa lihat sendiri di pada bagian roots di user guide ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari coba kita lihat lagi. Ya, untuk penjelasan dari settingan awal dari si project e-commerce profesional kita ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.